Zainal Abidin yang waktu itu aktif dalam dunia dakwah. Beliau mendirikan sebuah rumah belajar di tahun 1993 yang tertera dalam proposal yang beliau berikan kepada para asatid ketika itu yang akan aktif mengajarkan dalam berbagai macam disiplin ilmu. Sebuah perkataan dari sahabat Nabi radhiyallahu anhu, Ali ibn Abi Thalib. Beliau berkata, "Addibu auladakum fa innahum khuliqu li zamanin ghaira zamanikum hadhihi." Didiklah anakmu karena dia akan hidup pada sebuah zaman yang zaman itu berbeda dengan zaman kita. Saya yakin ketika kita menelusuri sejarah kehidupan kita, sejarah pendidikan kita, serasa tidak pernah kita ketika di SD dulu memegang HP. Disuruh menghafal oleh ustadz-ustadz kita hafal tanpa ada HP yang menemani kita. Yang menemani kita hanyalah mushaf Al-Quran yang diberikan oleh ayahanda kita, ibunda kita. Namun bisa Masya Allah, bisa Subhanallah, dengan tantangan pendidikan saat ini di era globalisasi yang kata sahabat Ali ibn Abi Thalib bahwa didiklah anakmu karena ia akan berada pada sebuah zaman yang berbeda dengan zamanmu. Maka Masya Allah, kalau benar perkataan itu adalah dari beliau radhiyallahu anhu, ternyata dalam fase sebuah keluarga antara ayah dengan anak pun hidup dalam sebuah zaman yang berbeda. Zamannya Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan dengan anaknya yang alhamdulillah anak beliau ada di Al-Wafi, sekarang kelas berapa Ustadz? Kelas 11 ya. 11 ya. Alhamdulillah beliau masih ingat kelas 11 ya. Dulu ya, ada. Masya Allah. Tidak kenal kelas 11 kecuali telah masuk sini. Oh, Masya Allah. Beliau tidak kenal ya kelas 11 atau kelas 12, kelas 9 kecuali setelah anandanya dimasukkan ke Al-Wafi Islamic Boarding School. Karena anak beliau lebih dikhususkan di awal-awal adalah untuk menghafal Al-Quran. Yang alhamdulillah pada saat ini ananda beliau sudah hafal 3. Tinggal menamatkan atau mempelajari ilmu-ilmu yang hakikatnya raihlah kemuliaan. Semua ilmu diselaraskan dan diintegrasikan dengan Al-Quranul Karim. Oleh karenanya salah satu mungkin tantangan kita para keluarga-keluarga muslim, jangan pernah memisahkan ilmu umum dengan ilmu agama, karena hakikatnya dalam pelajaran matematika pun terdapat pelajaran-pelajaran akhlak dan hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelum beliau menyampaikan dakwahnya kepada kita, wawasannya kepada kita dalam tema tantangan mendidik anak di era globalisasi, saya bacakan sejarah riwayat hidup beliau mulai dari lahir sampai beliau ada pada saat ini bersama kita sebagai seorang dai insyaallah taala. Waktunya. Oh, waktunya padat, ya. Singkat padat. Masya Allah. Beliau adalah Dr. Muhammad Nur Ihsan, tempat tanggal lahir Pangean, tanggal 4 bulan 11 1973. Alhamdulillah masih muda banget Ustaz ya. Masya Allah. Ada ubanan ya. Insyaallah riwayat daripada pendidikan beliau tidak jauh daripada Universitas Islam Madinah S1, S2 dan S3, dan insyaallah dengan pengalaman dan wawasan beliau kita langsung saja menyingkat waktu karena sampai nanti jam 12 masih ada satu lagi pembicara, yakni Ustadz Ali Saman Hasan, kepada Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan untuk memberikan ilmu dan wawasannya kepada kita bagaimana menjadi seorang guru, menjadi seorang ayah, mendidik anak dengan tantangan-tantangan yang ada di dalamnya pada zaman
globalisasi ini. Kepada beliau kami persilahkan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu di antara doa orang-orang salihin yang diabadikan di dalam Al-Qur'an. Kaum muslimin dan muslimat, para calon wali santri Islamic Boarding School, Al-Wafi Islamic Boarding School, dan terutama para pimpinan, para asatidzah yang telah berjuang untuk menebarkan ilmu agama melalui media pendidikan. Dan ini merupakan media yang sangat efektif untuk mencetak generasi-generasi Rabbani. Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah atas nikmat keluarga, nikmat anak, nikmat istri, nikmat cucu. Semua itu nikmat. Kemudian setelah itu nikmat Allah muliakan kita untuk memperhatikan pendidikan generasi pewaris kita dan juga yang akan menjadi tabungan dunia akhirat kita. Alhamdulillah. Sebelumnya ba'da syukrillah, tentunya la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah seorang bersyukur atau berterima kasih kepada sama manusia bila dia tidak bersyukur kepada Allah, atau bila tidaklah seorang bersyukur kepada Allah bila dia tidak berterima kasih kepada sama manusia. Maka secara pribadi saya sebagai salah satu dari wali santri, ya, siswa di Al-Wabi Islamic Boarding School, mengucapkan ya ribuan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua, ya, para asatidzah yang telah berjuang untuk mendidik anak-anak kami, memperhatikan, memantau dan sabar di dalam menjalankan tugas mas'uliyah, tanggung jawab yang itu merupakan kemuliaan bagi mereka. Salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, ya, sesuai dengan topik yang disampaikan tadi bahwa kita akan mengupas permasalahan yang berkaitan dengan, ya, tantangan mendidik anak di zaman globalisasi yang dikenal dengan istilah bahasa zamanul infitah, ya, zamanul infitah wa taqarub, ya, al-zaman. Jadi dunia ini, zaman sekarang ini bagaikan, ya, sebuah kampung, ya. Kalau kabupaten itu besar, kampung itu kan lebih kecil, ya. Dan begitu juga bagaimana komunikasi dan untuk mengakses informasi luar biasa. Apa yang terjadi di belahan timur, barat, utara, selatan, semua bisa diakses, ya, di detik yang sama, di menit yang sama. Inilah yang dinamakan globalisasi, global. Kita keterbukaan, ya, sarana dan prasarana media untuk mendapatkan berbagai informasi yang ini tidak didapatkan
ya, dan tidak dimudahkan oleh Allah 10 tahun yang silam, kira 15 tahun yang silam, ya. Dan sekarang kita hidup di zaman ini, dan anak kita hidup juga di zaman yang kita sedang jalani, dan mereka akan hidup setelah kita di zaman yang lebih dahsyat lagi. Maka pendidikan adalah benteng utama. Pendidikan adalah benteng utama, hisnun hasin, ya, untuk ba'da taufik minallah, merupakan benteng utama untuk menjaga putra-putri kita, buah hati kita. Karena kita hidup, kita mempersiapkan mereka untuk hidup di zamannya, dan kita telah hidup di zaman kita, dan anak kita hidup di zaman mereka. Inilah zaman globalisasi. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa saja rintangan dan hambatan di dalam mendidik anak di zaman sekarang ini? Kemudian bagaimana solusinya? Bagaimana Islam, ya, tatkala banyak, ya, para pendidik atau ahli dalam dunia pendidikan, dalam banyak kesempatan mereka terus menerus menyampaikan teori-teori, ya, ahli-ahli pendidikan dari barat, ya, sehingga terus mereka, ya, seolah-olah tidak ada dalam konsep untuk mendidik. Dalam dunia pendidikan terus, ya, kita mengalu-alukan konsep-konsep mereka barat dan teori-teori yang terus disampaikan dalam dunia pendidikan. Tapi tatkala kita melihat hasilnya, ya, outputnya, ya, kita melihat ternyata ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Ternyata keilmuan teori mereka itu hanya sebatas untuk mendidik anak menjadi orang yang cerdas dalam mengetahui perkara-perkara dunia, tapi dalam masalah akhirat mereka ghafilun lalai. Nah, tentunya pendidikan dalam konsep Islam lebih luas, ya, dari sekadar hanya mengetahui perkara dunia dan bagaimana terintegrasi antara dunia dan akhirat. Rintangan yang kita hadapi dalam dunia pendidikan zaman sekarang ini, saya akan meringkas saja karena waktu yang sangat terbatas. Pertama, banyak, ya, sarana pendidikan atau media pendidikan yang mendidik anak didiknya untuk menjadi orang yang cerdas, tapi sedikit yang betul-betul mendidik anak menjadi yang cerdas di waktu yang sama yang jadi orang yang soleh, yang berkarakter. Ini rintangan, tantangan. Assalamualaikum, kafal Syekh, barakallahu fikum. Nanti ini tantangan bagi kita semua, ya. Banyak, ya, institusi pendidikan
Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan au thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, misal ayang kihar rajulu ummah, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitumal Rabbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya hubungi 0813 2969 5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridhonya. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan au thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, misal ayang kihar rajulu ummah, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitumal Rabbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya hubungi 0813 2969 5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridhonya. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan au thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, misal ayang kihar rajulu ummah, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitumal Rabbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya hubungi 0813 2969 5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridhonya. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan au thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, misal ayang kihar rajulu ummah, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitumal Rabbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya hubungi 0813 2969 5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridhonya. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan au thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, misal ayang kihar rajulu ummah, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitumal Rabbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya hubungi 0813 2969 5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridhonya. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan au thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, misal ayang kihar rajulu ummah, seperti seorang yang menzinai ibunya.
Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitumal Robbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, hubungi 0813 2969 5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridhonya. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan aw thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha yang paling rendah misal ayyan kihar rajulu ummah, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitumal Robbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, hubungi 0813 2969 5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridhonya. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan aw thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha yang paling rendah misal ayyan kihar rajulu ummah, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitumal Robbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, hubungi 0813 2969 5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridhonya. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan aw thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha yang paling rendah misal ayyan kihar rajulu ummah, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitumal Robbani dengan cara masih sedikit konsep tasfiyah dan tarbiyah dalam dunia pendidikan. Apa maksud tasfiyah? Bagaimana kita konsep pendidikan yang dikembangkan untuk membersihkan Islam dari berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam urusan ilmu, dalam urusan amal, dalam urusan akidah, dalam urusan akhlak. Lalu kita mendidik anak-anak kita di atas konsep yang telah dibersihkan dari berbagai noda-noda pemikiran yang menyimpang tadi, yaitu at-tarbiyah. Kita masih banyak mendapatkan pendidikan-pendidikan yang menebarkan pemahaman dan teori-teori yang menyimpang. Ya, bahkan sampai saat ini teori Darwin itu masih diajarkan dalam yang asal usul penciptaan manusia tadi apa? Ya, kita dapatkan. Ya. Dan tantangan kita juga di zaman sekarang ini, bagaimana memisahkan antara ilmu din dengan ilmu dunia dan dunia dengan ilmu agama. Sementara dalam dunia pendidikan, bahkan dalam urusan ilmu-ilmu umum tersebut, itu memiliki integrasi dengan Al-Quran. Sebagai contoh, anak-anak kita dididik di sini dipelajari apa? Biologi, Ustaz. Apa yang dipelajari, Ustaz? Anatomi, ya kan? Kalau orang barat itu membahas sebatas masalah sebuah keilmuan. Betul? Sehingga pun para dokter yang belajar, spesialis dokter tentang masalah anatomi itu bukan begitu. Itu sebatas masalah sebuah pengetahuan dan keilmuan. Knowledge, kan begitu. Tapi kalau kita perhatikan sebagai contoh,
Dalam tubuh kita ini, anatomi manusia dipelajari. Ya, semua saraf-sarafnya. Bagaimana mata, bagaimana semua hati, jantung semua. Ya. Mata bagaimana saraf otak. Bagaimana ya semua organ tubuh yang di dalam perut kita. Tulang belulang, persendian. Saya ingin bertanya jemaah sekalian rahimakumullah. Kalau orang barat mempelajari itu sebatas masalah apa? Sebuah teori. Mereka ingin mendapatkan bagaimana mengatasi seandainya kalau sakit ini, mereka mencari bagaimana mengatasi. Ya. Tapi dalam Islam, kalau kita bahwa sesungguhnya di dalam mempelajari anatomi tersebut, bagaimana penciptaan, ya, beranak pinaknya hewan yang begitu bumi ini, ya, dipelajari itu semua, bahwa itu semua adalah bab yang paling besar untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu bab tauhidur rububiyah. Kenapa tidak? Bahwa itu semua ciptaan Allah. Allah mengatakan wa bi anfusikum afala tubsirun. Wa bi anfusikum afala tubsirun. Coba sejenak kita, tatkala kita mendidik anak-anak kita, mempelajari tentang anatomi, bagaimana asal penciptaan manusia, perkembangan janin dari setetes mani, segumpal darah, daging, terus dibalut dengan kulit, ada tulang belulang, kemudian bagi penciptaan, ya, pertumbuhan, jantung semua sampai sempurna, kemudian dilahirkan, ditiupkan roh, itu semua rububiyah Allah tabaraka wa taala. Tatkala ini terintegrasi dengan agama yang tumbuh apa? Keimanan dan akidah, keyakinan, dan juga akan bertambah pengagungan, pujian, subhanallah, ma khalaqta hadza batila. Tapi berbeda dengan konsep apa? Orang-orang barat. Dalam dunia apalagi? Tentang alam semesta ini. Tentang, yaitu dalam IPA, ya, ilmu pendidikan alam. Dipelajari tentang bagaimana matahari, bulan, juga tumbuh-tumbuhan dan yang lain. Itu tumbuh-tumbuhan masuk ke mana itu? IPA juga, biologi dan ada kaitannya. Ya, itu dipelajari. Subhanallah. Ya, itu semua apa itu? Ayatul kauniyah, tanda-tanda ciptaan Allah di alam semesta ini yang akan menanamkan keimanan, menambah keyakinan pada Allah tabaraka wa taala. Maka tadi saya sangat setuju dengan ungkapan Ustaz kita, yaitu terintegrasi harus pendidikan. Ini tantangan kita. Ya, tantangan. Ya, di antara tantangan pendidikan di zaman sekarang ini dan kita dalam dunia globalisasi dan keterbukaan informasi media yang begitu banyak di zaman, ya, kita hidup di dua alam. Pendidik dahulunya di zaman generasi-generasi terdahulu, mereka hidup di satu alam. Tantangan di dunia nyata. Sekarang kita hidup di dua alam. Na'ishu fi alamaini, alamul waqi' wa alam asy-syabaki. Alam nyata dan alam apa? Maya. Betul Bapak Ibu sekalian? Kita sadar enggak? Ini kita harus sadari. Dua alam yang sedang kita hadapi sebelum alam barzakh. Alam rahim telah berlalu. Alam dunia sekarang kita hidup di dua alam. Alam dunia sekarang, alam nyata dan alam maya. Maka tantangan untuk mendidik semakin besar, semakin beragam. Ya, terlebih lagi media sosial. Anak-anak kita sekarang lebih canggih, lebih pintar dari kita menggunakan media tersebut. Kita zaman all, sekarang anak kita zaman no, kan begitu. Lalu kita ingin mendidik mereka seperti zaman all, kita luar dan mungkin no, kan begitu ya. Tidak tahu bagaimana no-nya lagi ke depan. Allahu a'lam. Maka di sini sebagai pendidik, tantangan, rintangan dan kewajiban semakin besar. Tapi ingat, kendati demikian tidak ada masalah kita memanfaatkan media di zaman sekarang ini. Kecanggihan teknologi dimanfaatkan
untuk terus ya mengembangkan dunia pendidikan, tapi kita jangan lupa substansi, ya, substansi dari pendidikan tidak boleh ditinggalkan. Pendidikan Islam yang terus menanamkan secanggih apapun hidup manusia, kita manfaatkan teknologi itu untuk menata dunia ini, mengembangkan dunia pendidikan. Tapi ingat, kita tidak boleh lupa, tidak boleh meninggalkan ya konsep pendidikan, sehingga kita menggabungkan antara ya substansi klasik dengan media dan metodologi kontemporer, sehingga situ akan lahir ya sebuah kekuatan konsep yang bisa menjawab berbagai problematika dalam menghadapi mengarungi ya rintangan kehidupan dunia ini. Tidak bisa kita tinggalkan ya dengan alasan kita zaman no. Tidak, apalagi di zaman no ini anak kita tidak bisa kita mengharamkan bagi mereka haram menggunakan gawai. Haram. Kalau dulu di pesantren mungkin banyak-banyak pesantren itu haram, dosa besar. Ya, min kabairid dzunub. Haram. Betul enggak? Haram. Begitu dapat menggunakan nanti gawai dan sejenisnya itu iqab, dibotak lah, di macam-macam push up lah, macam-macam kan begitu. Sekarang nggak bisa lagi mereka seperti itu dikembangkan. Kita harus menanamkan kesadaran qanaah nafsiyah dan harus memperkenalkan kepada mereka kemudaratan dan kemaslahatannya. Dan tidak cukup sampai di situ saja, harus selalu menanamkan nilai-nilai keimanan yang menjadi benteng utama ya, yang berdiri kokoh di dalam hati mereka, tegak dengan kokoh. Apa itu? Muraqabatullah. Muraqabatullah, pengawasan Allah. Nah, disinilah pentingnya terintegrasi pendidikan kita dengan al-iman, dan terutama dalam ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal nama-nama Allah. Allah Sami', Allah Basir, Allah Alim, Allah Raqib, Allah Qadir. Maka tatkala mereka ya keluar menyelesaikan pendidikan dan terus menjalani interaksi di mana saja, kapan saja, ya, selalu nilai-nilai keimanan ini ya tertanam dalam diri mereka. Tatkala mereka kita berikan fasilitas gawai ya, gadget dan yang sejenisnya, maka begitu mereka berselancar dalam dunia yang seperti itu, mereka hadirkan muraqabatullah. Tidak ada melihat, umi saya tidak melihat, abi saya tidak melihat, ustaz saya tidak melihat, ustaz Ali Saman tidak bisa memantau, tidak ada CCTV. Sini ada CCTV ya, dipantau semua, di kamar ada CCTV. Banyak ya, anak-anak kita jadi apa? Takut, karena terpantau semua. Tidak ada lagi CCTV dari nanti Al-Wafi selesai pendidikan, tidak ada lagi CCTV-nya. Yang ada CCTV dari Rabbul Alamin, muraqabatullah, an ta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ini tantangan. Dan jadi pertanyaan, mana sekolah-sekolah yang bisa mengintegrasikan antara ya kemajuan teknologi zaman sekarang ini dengan ya dunia pendidikan dan Islam, substansi Islam tadi. Ini yang perlu kita perhatikan bersama. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, saya kembali bahwa anak-anak kita amanah. Ini amanah. Amanah yang paling besar. Dan Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Quran, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Ditunaikan amanah. Orang beriman, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka yang memperhatikan, menunaikan amanah mereka. Ya. Dan Allah yang mengkhianati amanah. Ya alladzina amanu la takhunu Allah wa rasulahu wa la takhunu Allah wa rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Jangan kalian mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul, dan mengkhianati amanat-amanat kalian. Amanah, kalian mengetahui. Oleh karenanya, sebagaimana Allah memerintahkan anak-anak kita untuk berbakti pada kita, Allah memerintahkan, mewasiatkan kepada kita tentang anak-anak kita. Yusikumullah fi auladikum. Allah wasiatkan, terutama di zamannya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah,
tantangan kita kalau kita sebutkan satu persatu di zaman sekarang ini itu tuh sangat banyak sekali. Tapi secara kesimpulannya apa yang disampaikan tadi, pertama, masih kita sulit mendapatkan ya sarana pendidikan atau instansi pendidikan yang menggabungkan antara tiga konsep tadi, yaitu ilmu an-nafi' wal amalus salih wa akhlaqul karimah. Ana berharap insyaallah Al-Wafi ini seperti itu Aliyah. Naam, itu yang ana pahami dari awal. Dan itu kita dapatkan ilmu an-nafi' wal amalus salih dan akhlaqul karimah. Yang sering sekarang dikatakan karakter. Banyak orang yang cerdas di Indonesia ini, banyak pendidikannya sampai profesor, tapi kesolehan. Dan ternyata yang akan menyelamatkan bukan ilmu kita, kesolehan kita, at-taqwa. Karena kata Imam Syafi'i, az-zaka' biduni zaka' la yanfa'. Kecerdasan tanpa kesucian jiwa tidak bermanfaat. Maka Bapak Ibu sekalian, dari sekarang kita harus merubah mindset kita. Kita mendidik anak bukan ingin menjadi yang cerdas, tapi yang paling utama menjadi soleh. Karena kecerdasan tidak disertai dengan kesolehan dan akhlakul karimah menjadi bumerang. Makanya Allah menjadikan sebagai barometer tolak ukur kesolehan, kemuliaan banyak, tapi atqakum, inna akramakum indallahi atqakum. Ini luas pembahasannya masalah takwa, ya. Oleh karena itu, terus jangan sekedar menjadi anak pinter, menjadi nilai yang tinggi, dapat nilai yang tinggi. Nanti kalau anaknya pulang, nilainya mungkin banyak, ya mungkin C semua kan begitu, atau B semua, dimarahi anaknya. Kenapa? Kamu ini kok goblok, udah belajar kok enggak juga pintar-pintar. Keliru. Tapi lihat begitu dia pulang, subhanallah birrul walidain. Tutur kata yang baik, santun, ya, ringan tangan membantu. Ya, sebelum uminya matang, umi, apa yang bisa beri? Ya, saya bantu. Kan begitu ya. Begitu tinggal amanah, dijaga amanah. Begitu dia punya adik, butuh sayang pada adiknya. Kan begitu. Ini adalah keberhasilan pendidikan. Maka terus berdoa untuk kesolehan, jangan untuk kecerdasan. Karena cerdas kalau tidak disertai dengan kesolehan akhlak mulia menjadi bumerang. Sampai karena cerdasnya pendidikan ini dipelajari teori-teori yang menyimpang, hasilnya teori yang menghalalkan zina. Ini nih blinger ini. Tinggi-tinggi sekolah sampai doktor menghasilkan menulis sebuah disertasinya, hasilnya apa? Menghalalkan teori, menghalalkan apa? Zina. Na'udzubillah. Rusak. Ini konsep Yahudi, karena hanya mempelajari keilmuan saja, teori saja. Dalam tanda kutip, ya teori ilmu pun ilmu yang menyimpang, bukan ilmu yang warisan Nabi. Di sisi lain ada di masyarakat semangat untuk beribadah tapi tidak berilmu. Sisi lain tinggi pendidikannya, akhlaknya. Begitu menjabat menjadi pemimpin yang koruptor, mengkhianati, bohong, dusta. Lalu apa yang tidak ada uswah? Tantangan yang juga yang berat yang kita hadapi zaman sekarang ini, sedikitnya figur yang menjadi tauladan dalam kehidupan kita. Kita berharap semua para asatidzah insyaallah menjadi orang-orang the best quality, kan begitu ya. Orang-orang yang paling terbaik insyaallah dalam mendidik. Karena ternyata lebih manjur uswah lisanul hal daripada lisanul maqal. Kita capek mendidik anak kita, diperintah ke sana sini capek enggak ditaati, tapi begitu ada uswah, qudwah, tauladan yang tampak dalam realita kehidupan, dengan mudah mereka akan mengikuti. Ini hal yang perlu kita perhatikan. Itu mungkin yang bisa, kena waktu terbatas, ini udah habis waktunya. Ya, masih banyak unek-unek yang ingin disampaikan, tapi itulah mungkin yang bisa di ini. Maka mari kita semua orang tua calon wali santri di Islamic Al-Wafi Islamic Boarding School ini kembali memahami bagaimana sesungguhnya konsep Islam yang benar dalam pendidikan, dan insyaallah di Al-Wafi ini ya insyaallah kita mendapatkan ya apa yang kita harapkan. Tantangan-tantangan mendidik anak di era globalisasi yang tidak lain
harus kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah dengan karakter atau Islami, karena tidak ada lain kecuali kita kembalikan seluruhnya kepada Al-Quran dan Sunnah dengan akhlak yang mulia, karimah. Barangkali ada pertanyaan, satu dari pihak bapak-bapak dan satu dari pihak ibu-ibu, karena waktu kita sangat terbatas. Pembicara yang kedua, pembina dari Al-Wafi Islamic Boarding School, Hasan, juga akan menyampaikan materi singkat tentang pesantren zaman now, ya, pesantren saat ini. Berikan kesempatan, ada yang bertanya? Atau Masya Allah, penjelasan beliau sudah sangat gamblang sekali, karena Alhamdulillah apa yang tadi beliau sampaikan tentang integrasi, dengan beliau menjelaskan pembelajaran biologi harus kita kaitkan dengan pembentukan karakter Islam, pembelajaran IPA, mengenal tentang makhluk-makhluk Allah dari tata surya dan lain sebagainya harus dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, karena semua sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan. Inilah yang ada yang mau bertanya? Masya Allah, ya, satu orang. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Ustaz, mengenai pendidikan di zaman sekarang ini, mohon saran dan nasihatnya mungkin untuk kami pilih orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah. Sedangkan pendidikan di zaman ini dikatakan untuk masalah biaya itu, saya mohon nasihatnya kira-kira apa yang bisa kami lakukan ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu tantangan dan Di dalam juga dunia pendidikan, kita dari satu sisi ingin terus idealisme kita pertahankan, kualitas kita tingkatkan, tapi di sisi lain kita ingin mempertahankan di sisi ya nilai ekonomisnya. Nah, di sisi lain kita melihat bagaimana ya kebutuhan hidup kita, ya seperti itu. Ini memang tantangan. Kita ingin pendidikan dengan konsep yang terintegrasi antara ilmu din dengan ilmu dunia tadi, yang memfokuskan dalam membangun akhlakul karimah. Sementara biaya dibandingkan dengan sekolah yang hanya mencukupkan ya kurikulum yang kita mendapatkan itu belum bisa mewakili dan tidak bisa ya mencetak sebagaimana kita harapkan, ya tentu dari sisi biaya lebih murah. Nah, bagaimana sikap kita?
Dalam hal ini tentunya sebuah kaidah mengatakan ma la yudraku kullu wa la yudraku jullu. Bila kita idealisme kita tidak bisa ya kita dapatkan secara keseluruhan, maka kita tidak tinggal. Maka disinilah peran orang tua. Tidak bisa dia hanya masukkan anak sebuah sekolah kemudian lepas 100% sekolah yang menyelesaikan semuanya, nggak mungkin. Peran orang tua di sini sangat ya dibutuhkan. 6. Maka memohonlah kemudahan kepada Allah, berusaha dengan halal yang baik, memohon kemudahan pada Allah bahwa setiap kita lakukan ya keringat yang mengalir ya capek yang energi yang terkuras nafkah menyuguhkan anak kita tiada yang sia-sia, terus memohon pertolongan kepada Allah. Dan tentunya diharapkan juga ya pada sekolah-sekolah Islam adanya mungkin ya konsep juga subsidi silang. Ini perlu sekali. Ya. Subsidi silang. Perlunya adanya para donatur-donatur yang bisa menunjang pendidikan tadi. Kita tawarkan konsep kita pada mereka. Ini loh konsep kami. Ya. Kita berharap ada jalan kemudahan. Saya mendengar juga ya di WAP ini ada mungkin subsidi silang juga kan begitu. Kendati ya dengan dana yang diberikan yang disebutkan tentunya sesuai dengan juga nilai nominal yang dengan kebutuhan di zaman sekarang ini. Nah, jadi itu sebenarnya ya oleh karena itu disinilah perlunya ada sebuah ya komunitas atau sebuah ya komunitas dalam dunia pendidikan yang bisa menggabungkan antara ya hajat kaum muslimin dan juga hajat mereka. Di sisi lain juga pendidikan kita tidak terus bisa ditingkatkan kualitasnya ya, karena bagaimanapun tidak bisa dipungkiri bahwa ya kesejahteraan para pendidik apalagi mungkin di kota besar seperti ya Jakarta dan ya, metropolitan seperti ini, bahwa kesejahteraan para pendidik itu sangat memiliki efek yang atau mungkin yang signifikan dalam meningkatkan kualitas belajar, sehingga mereka terkonsentrasi ya. Tapi terlihat di bagian mungkin dunia pendidikan ya mereka tidak bisa terkonsentrasi di dalam mendidik, di dalam mempersiapkan untuk mendidik anak-anak kita, karena kesibukan mencari nafkah di sisi yang lain, maka kita mendapatkan hasilnya seperti itu juga ya. Maka Anda mendengar juga di sini masih Al-Wafi Islamia Boarding School-nya untuk ya pendidikan luar biasa. Dan ini sebagai bukti bahwa mereka memiliki komitmen yang ya meningkatkan kualitas tadi. Seperti itu. Maka dalam hal ini ya dalam hal ini perlu ada kerjasama dan ada mungkin subsidi silang dan seterusnya terus berusaha memohon kepada Allah kemudahan. Jikapun itu tidak terlaksana secara maksimal, maka apa yang harus dilakukan dia terus ya, memantau anaknya, tidak bisa hanya ya menyerahkan 100% kepada sekolah sehingga dia tidak ikut andil dalam ya mendidik dan menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah dan juga ya ibadah yang soleh dan qudwah yang solihah kepada anak kita semua. Demikian Allahu a'lam. Ya, Ustaz sudah bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh peserta yang hadir dari undangan. Cukupkan untuk kajian beliau sampai jam 11 lewat 11, 1 jam beliau sudah menyampaikan tausiahnya, wawasannya kepada kita. Mudah-mudahan kurang 1 jam Ustaz.
kurang. Tadi kan dikorup tadi, terlambat. Iya. Seharusnya di Sadali kan yang terlambat ya kan. Dikorupsi tidak sampai 1 jam Anda ngomong, makanya anak ringkas gitu ya. Iya, Tapi iya. nggak apa-apa. Sam'an wa ta'an li waliyil amr kan begitu ya. Masya Allah, Masya Allah. Iya. Karena kalau kita kaji tentang tantangan di era globalisasi ini tidak cukup dengan waktu 1 atau 2 jam, Ustaz. Betul, Mungkin 1 hari juga nggak cukup, Ustaz. Karena begitu kompleks tantangan dalam. Intinya adalah bahwa jawabannya harus kita kembalikan semuanya kepada konsep Tapi bagaimana membangun terakhir, ini saya terasa terutang ya kan. Baik. Silakan. Ya, tantangan zaman sekarang ini yaitu adalah pertemanan. As-suhbah. Kita hidup di dunia 2 alam. Alam nyata, alam maya. Kita ya, siapa yang berteman dengan dia? Anak kita berteman dengan siapa? Ya. Anak kita berteman dengan siapa? Sementara dalam hadis Nabi mengatakan al-mar'u ala dini khalili. Sekarang ini ya, banyak orang tua yang tidak perhatian terhadap anaknya. Ya. Maka terjadi apa? Menjadi sampah masyarakat jadinya. Tantangan. Ya. Oleh karena itu Rasul mengatakan al-mar'u ala dini khalili. Seorang adalah agamanya tergantung pada agama temannya. Maka Bapak Ibu sekalian, tantangan kita dipantau anak kita, ditanya, apalagi ada media sekarang kita kasih dia mereka ya HP dan juga gawe yang seperti itu, bisa memantau mereka. Ditanya anak di mana, ya itu. Jadi ditanya, nggak bisa, kamu dari mana, kenapa pulang lambat, dan dipantau itu. Ya, harus bebas untuk ngecek itu HP dan gawe mereka. Kalau enggak dibelikan, kalau enggak ya kamu tidak boleh menggunakan itu tersebut. Sekarang anak-anak orang tuanya nggak tahu bagaimana membuka HP-nya kan begitu. Enggak mau nggak mau Kenapa? Ada apa? Berarti ada sesuatu. Ya, biar kita berpahitang, biar kita menangis sekarang pada menangis nanti di akhirat lah. Tidak ada masalah. Emang tanggung jawab Allah akan mempertanyakan. Mas'ulun an ra'iyatihi. Dipertanyakan. Ya, maka tadi dikatakan alimuhum wa adibuhum. Qu anfusakum wa alikum nar. Waquduha an-nas wal hijarah. Ya, pelihara dirimu, ya, diri kalian dan keluarga kalian, anak kalian dari api neraka. Alimuhum wa adibuhum. Ini juga tantangan tentang masalah yang memilih sahabat yang baik di dalam ya keseharian atau dalam pergaulan anak kita semua. Demikian wallahu a'lam. Nah. Ya, terima kasih. Kita ucapkan jazakumullah khairan katsir kepada Ustadzuna Al-Fadil, Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullahu taala yang telah menyampaikan wawasan dan ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kami panggil pembina dari pesantren Al-Wafi, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ali Saman HSMA untuk menyampaikan materi yang kedua tentang pesantren zaman now. Dan Masya Allah hadir bersama Ustazah Yeyen, pengawas pembina dari Diknas Provinsi Kabupaten Bogor. Terima kasih, ahlan wa sahlan Ustazah Yeyen, terima kasih, dan kami sangat bangga dengan kehadiran Ibu. Mudah-mudahan menjadi kerjasama yang baik. Inilah yang kami bisa berikan di open house Ibu, insyaallah taala. Syukran jazakumullah khairan kepada Ibu Ustazah Yeyen bersama kita. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Ustadz Ali Saman Hasan dengan waktu yang sangat singkat, menit untuk berbicara tentang pesantren zaman now. Karena waktu sangat singkat, kami langsung berikan kepada beliau. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Kita bisa berkumpul di pesantren Al-Wafi dalam dan ini adalah rangkaian daripada open house yang kami akan isi dengan kegiatan keparentingan yang berkaitan tentang pendidikan Islam khususnya pesantren. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah memberikan kepada kita semua petunjuk-petunjuknya sehingga kita insyaallah selamat
dunia dan akhirat dengan petunjuk-petunjuk beliau yang saat ini kita pelajari dan saat ini sosialisasikan terus dengan nama sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, alhamdulillah tadi sudah berbicara depan kita Dr. Nur Ihsan tentang globalisasi, tentang tantangan-tantangan saat ini. Sekarang kita ingin melihat dan mengenal lebih dekat apa itu pesantren. Bapak dan Ibu, kalau kita lihat istilah daripada pesantren, pesantren ini dulu sudah ada. Pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang didirikan masyarakat. Dari tahun 1800-an pesantren itu. Kemudian pesantren pernah mengalami kebekuan, mandek pada tahun 1904. Mandek di situ pesantren, stuck. Karena memang pada waktu itu undang-undangnya atau peraturannya tidak memperbolehkan adanya pesantren. Kemudian pesantren berkembang lagi sampai saat ini. Kalau kita lihat asal mula pesantren, pesantren itu adalah lembaga yang didirikan oleh masyarakat untuk mendidik masyarakat ilmu agama, keislaman, kemudian untuk diamalkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian pesantren itu dulunya sebagai rujukan, kalau sekarang namanya ada pengadilan agama, itu dulu tidak ada pengadilan. Ngerujuknya kemana? Ke pesantren. Mau nikahkan anaknya di pesantren, mau ada masalah waris ke pesantren. Jadi pesantren itu adalah bagian kecil yang ada di dalam masyarakat yang mana memiliki peran penting dalam menyelesaikan agama. Kemudian santri, kalau kita ada yang namanya santri. Santri itu berasal dari kata dari bahasa Sanskerta, yaitu cantrik, santrik, santri. Artinya apa? Santri itu adalah manusia yang baik. Ya, kalau kita lihat santri itu manusia yang baik. Pesantren itu kumpulan manusia-manusia yang baik, calon penegak agama yang baik, memiliki karakter yang baik. Ya. Dan pesantren itu adalah tempat pendidikan manusia yang baik. Tapi subhanallah, penjajah Belanda sehingga pada tahun 40-an sampai 50-an sampai tahun 70-an terus arti daripada santri itu diartikan negatif. Jadi sempat kita berpikir jangan anak ke pesantren karena pesantren itu tempatnya anak nakal, dibalik istilah itu. Nanya bukan, santri, cantrik itu adalah manusia yang baik. Kemudian kita kenal dalam istilah pesantren, pesantren namanya kiai. Kiai ini siapa? Kiai ini adalah tenaga pendidik yang mengajarkan unsur pendidikan diniyah, syariah. Ya. Jadi tidak ada dulu ustadz, tidak ada, namanya kiai. Kemudian kiai ini adalah seorang figur yang mengajarkan diniyah, syariah, istimaiyah. Istimaiyah itu bagaimana kita bermuamalah, berinteraksi dengan masyarakat luas. Kemudian seorang kiai yang ada di pesantren selalu mengajarkan akhlakul karimah. Jadi ini asal mula daripada pesantren. Ya. Maka kita lihat pesantren itu isinya kiai, santri, sama fasilitasnya yang namanya masjid. Kiai, santri dengan fasilitasnya yang namanya masjid. Belum ada fasilitas yang lain, gedung sekolah, tempat makan, dapur umum, kantin, tidak ada. Apalagi UKS, tidak ada seperti itu. Kemudian satpam, tidak ada. Kemudian kelas digital, tidak ada. Ya, kita jangan berbicara kelas digital. Adanya masjid itu alhamdulillah sebagai sarana untuk mendidik santri-santrinya. Bapak dan Ibu, kita lihat ciri-ciri pesantren zaman dahulu. Seperti yang saya katakan tadi, pesantren dahulu itu ibarat langgar, surau,
atau kita namakan saat ini musola. Ini biasanya digunakan untuk pendidikan agama sekaligus markas untuk perlawanan terhadap penjajah. Ini pesantren zaman dahulu. Jadi mereka di pesantren ya belajar bagaimana cara mengalahkan Belanda. Pada waktu itu belum masa kemerdekaan. Kemudian pesantren zaman dahulu adalah pusat pengadilan agama, pusat pendidikan ilmu kanuragan. Nah makanya dulu tren kalau masuk pesantren itu bisa mukul jarak jauh, hus, mati dia, hus, mati dia. Kayak gitu ya, ya. Itu pesantren ilmu kanuragan. Mau mencari maling, ambil gelas, masukkan air, taruhkan telur, ditulis surat Al-Muluk, masukkan telurnya, kelihatan tuh siapa yang nyuri. Itu CCTV-nya, ya kan? Seperti itu. Sekarang pesantren sekarang bukan demikian, ya kan? Kalau pesantren sekarang pakai CCTV. Siapa yang mencuri? Ya, buka CCTV-nya dulu kelihatan. Tidak menggunakan telur ditulis surat Tabarok. Kemudian pesantren tumbuh berkembang dibangun oleh masyarakat. Ya, karena orang yang masuk pesantren zaman dahulu itu sukarela, yang ngajar sukarela, sudah tidak memikirkan makanan dia, maisha dia, kerjaan dia, yang belajar juga sukarela. Jadi bagaimana caranya? Orang tuanya bawa beras, nih, orang tuanya bawa ayam ini, bawa kambing ini diternakkan, bawa sapi ini, sehingga pesantren itu hidup dari tangan mereka sendiri. Habis ngaji beternak, habis ngaji berladang, habis ngaji pesantren makanya sehingga ada
riba. Dalam